Bukan semata-mata penyerapan anggaran yang begitu besar terus dibuang cuma-cuma, bukan. Ya, maksudnya, artinya dirasakan oleh perangkat dan masyarakat juga. Ya kembali di obrolan awal bahwa setiap pemimpin kan harus punya ciri khas. Betul. Tapi kan dalam kondisi efisiensi anggaran itu sekarang negara tidak baik-baik saja kan. Menurut Bung, emang Pak Gubernur kita tidak melakukan efisiensi seperti halnya instruksi Nah, itu contohnya yang APBD 2025 hampir berapa miliar itu masuk, puluhan miliar ke Lembur Pakuan. Itu salah satu tugas gubernur mengevaluasi. Betul. Gitu kan. Ya kan tadi ketika berbicara evaluasi berarti ada proses dong. Harus ada proses. Ada proses. Ada proses. Ya ini yang akan dilakukan oleh Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Mungkin Kang Deddy terkait masalah konsep kesundaan lebih paham kan gitu. Tapi yang dipakai Kang Deddy itu kan ikat itu bukan ikat Sunda. Bukan ikat Sunda. Oh, bukan ikat Sunda. Bukan ikat Anda. Artinya berarti kalau begitu kan itu terlalu tendensius terhadap personal. Enggak, tadi kan Betul nggak? kata Bung Abad itu kalau untuk Bung Erik berbicara Sunda. sebagai saya menanyakan. Dia yang jadi permasalahannya ketika Kang Deddy melakukan kegiatan belusukan gitu dan menemukan satu masalah, kenapa enggak jadi produk perda atau aturan gubernur, ya produk hukum, produk aturan itu. Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat pernah membuat aturan tidak terkait masalah pelestarian lingkungan? Belum. Tidak ada. Belum. Tapi kan tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Belum. Boleh kita begini. Hari ini Kang Deddy Mulyadi itu sudah berapa ratus hari menjabat gubernur. Mungkin kalau saya bicara ini bisa seumur jagung. Saya yakin dengan pengalaman beliau di DPR RI, di komisi tadi lah lingkungan hidup, saya yakin beliau sudah lebih paham dan lebih tahu. Hanya saja tadi terkendala dengan proses. Ya sederhana saja Kang. Hibis Fantasi itu kan lokasinya di tanah PTPN, di puncak gunung juga. Begitu juga dengan Castello dengan Astro. Ya. Lokasinya di tanah PTPN, di puncak gunung pula gitu. Sekarang kan seolah-olah gedung sate itu pindah ke Lembur Pakuan kan, gitu. Rapat-rapat OPD juga sudah di sana. Masalah? Mana? Kata Bung Igin, gedung sate pindah ke Lembur Pakuan. Ya enggak. Artinya enggak terlalu ini menurut saya. Ya, tidak terlalu berpengaruh. Itu bukan hal prinsip mungkin. Bukan hal prinsip memang. Betul nggak? Jadi dimanapun, kapanpun, di mana saja bisa. Antara pimpinan wajar dong sebagai pimpinan Kang Deddy. Ayo kita rapat di Lembur Pakuan, bener nggak? Iya. Halo Indonesia, saya Rawan Erik, hak bicara. Kali ini ada dua orang alumni SMA Purwadadi tentunya ya, sama-sama alumni SMA Purwadadi. Yang tentunya SMA yang juga alumni gubernur sekarang, Pak Haji Deddy Mulyadi. Di kiri saya mungkin sudah terkenal ya, salah satu aktivis juga yang di Subang yang sering kali mengkritisi ya gubernur kita. Sementara di kanan saya juga salah satu aktivis juga yang sangat pro dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita akan coba berdiskusi karena dua-duanya dari akademisi. Kita akan ngobrol ya. Sehat Kang Gigin? Alhamdulillah. Sehat Kang Abad? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Kita ke Kang Abad dulu. Kang Abad, Kang Deddy Mulyadi seperti apa semenjak menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat? Di mata Kang Abad? Alhamdulillah, menurut saya sebagai masyarakat ya menilai bahwa sosok gubernur hari ini memang sangat luar biasa. Karena bagi saya Kang Deddy ini sosok yang hebat. Bisa tadi kan salah satunya nulung kanu kata langsara, nyah kanu susah. Jadi banyak sebagai pejabat tapi tidak mau turun. Nah, salah satunya Kang Deddy berani turun. Jadi banyak menginspirasi masyarakat, terus banyak juga tadi kan membantu orang-orang di bawah yang kesusahan gitu kan, terus yang sedang mengalami masalah beliau hadir. Menurut saya seperti itu. Artinya luar biasa luar Kang Deddy biasa Mulyadi lah ya, dengan segala kebijakan dan juga cara atau style beliau memimpin hari ini. Betul. Itu sangat membuat menjadi harapan baru. Betul, tentunya. betul. Oke, menurut Kang Gigin nih, yang sering mengkritisi gubernur kita, seperti apa di mata Kang Gigin, Kang Deddy Mulyadi itu? Raja tanpa mahkota.
Kenapa disebut Raja Tanpa Mahkota? Ya kan Kang Deddy pakai ikat. Oh, pakai Nah. ikat. Apa yang membuat Mang Gigin ini sering kali mengkritisi gubernur kita? Bukankah beliau adalah orang yang sangat disukai saat ini, hari ini, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di luar Jawa Barat? Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia ya Kang, setelah pasca reformasi, mungkin ini satu-satunya ya, itu politisi di nasional yang pencitraannya hampir sempurna. Pencitraan. Pencitraannya hampir sempurna. Anggap saya berbicara bahwa ini adalah pencitraan. Itu. Karena kenapa saya bilang pencitraan? Karena dari setiap perjalanan beliau dari lembur Pakuan ke setiap pelosok, ketika menemukan suatu masalah, itu tidak menjadi produk kebijakan. Gitu. Nah, seharusnya kan harus jadi produk kebijakan. Ketika kan anggaplah ketika Kang Deddy membantu membuatkan rumah, gitu kan. Kalau secara personal Kang Deddy itu kan bisa 1 atau 2 rumah, tapi kalau berbicara masalah kebijakan itu mungkin bisa ribuan rumah yang terbangun oleh beliau gitu. Mau Anda bantah, Bu? Ya, terlepas dari pencitraan atau tidak ya, bagi saya sebagai katakanlah pengagum Kang Deddy, jadi terkait personal branding di medsos itu realita. Walaupun sah-sah saja dong secara politis, karena beliau ini politis jati tadi kan, gubernur juga sah-sah saja dong. Kalau misalkan tadilah ada misalkan di dalam konten ada muatan politik, ya bagi saya sah-sah saja. Cuma ada edukasi di sana itu Kang Deddy itu. Terus berani turun sebagai sosok seorang pejabat dari gubernur, jangan tingkatan gubernur saja Pak. Kadang-kadang dari level misalkan bupati kan, ataupun ke bawah ke camat itu jarang. Bahkan bisa kita temui 1000 banding 1 lah. Kalau sosok seperti Kang Deddy ini kan langsung turun itu. Jadi kebijakan nanti di belakang. Yang penting apa yang menjadi keluhan masyarakat gitu kan. Beliau langsung turun dan hadir membantu. Nah, Memangkas birokrasi yang selama iya. Kalau kita berpikir birokrasi harus ini dulu, harus begini dulu, lama. Oh, iya. Nah, jadi mun aya nu gering teh mah mantak paeh manten. Begitu. Menurut penilaian saya begitu. Mau sanggah, Bung? Pendapat Kang Abad bahwa Pak Gubernur kita itu membuat sesuatu yang berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, yang salah satunya tadi birokrasi yang berbelit-belit, beliau potong kompas lah, agar permasalahan cepat selesai di lapangan begitu. Menurut Bung? Saya mencepakati bahwa politik itu adalah citra. Nah, tapi dalam konteks hari ini yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu kan tugas sebagai seorang gubernur, sebagai pelaksana undang-undang, itu tugasnya cuma 2 sebenarnya. Sederhananya cuma 2. Mengevaluasi atau memberi instruksi gitu. Apalagi kan sekarang ada otonomi daerah gitu. Setiap kabupaten kota itu punya ciri khas untuk membangun gitu. Nah, pembangunan Kabupaten Purwakarta itu mungkin bisa berbeda dengan Ciamis atau Banjar karena kultur dan karakter masyarakatnya juga. Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Yang saya kritisi itu masalah kebijakan. Apa sih contoh kebijakan yang membuat Pak Gubernur ini katakanlah keluar dari rel? Nah, oke. Beberapa bulan kemarin kan ada statement dari SDM Jabar terkait masalah SDM Jabar mempublikasikan bahwa di Jawa Barat itu ada 176 tambang ilegal dan 6 diantaranya di Subang dan sudah ditutup. Nah, seharusnya Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat itu memunculkan kebijakan yang menyeluruh gitu Kang. Kalau berbicara masalah tambang yang 176 ini dianggap perusakan dan ilegal, ya seharusnya jangan hanya di Subang yang ditutup semua. Tapi kan faktanya yang di Cianjur tidak ditutup, yang di Sumedang tidak ditutup.
termasuk yang di Purwakarta, PT Lestari itu tidak ditutup. Itu. Ya seharusnya kalau bahasa orang Sunda itu Kang Deddy jangan dek topi lah kita sebagai orang pemimpin lah gitu. Ya termasuk kegiatan pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi yang ada di Bogor. Gitu. Kenapa di Bogor di Subang tidak? Gitu. Makanya muncul tulisan sohor di Bogor, tumbang di Subang, ya gitu. Maksud Bung, kenapa tebang pilih gitulah ya? Jawab Bung, menurut Bung seperti apa? Ya, jadi begini, Bung. Bukan semerta-merta beliau sebagai gubernur itu ngonten pegawainya, bukan. Jadi ada hal-hal yang tadi menurut saya secara politis, mengedukasi, konten itu kan ada jam-jam beliau itu ngantor. Terus dalam artian terkait kebijakan terhadap tambang-tambang ilegal yang ditutup. Karena Kang Deddy juga manusia. Ya, sukuna dua, leungena dua, kan begitu. Ini sedang dalam proses. Bukan tidak ditutup, sedang berproses. Karena harus menghargai juga. Karena tidak bisa signifikan tutup semua, tidak bisa. Artinya ada proses di sini kan tadi kan administrasi ada proses. Beliau nanti menginstruksikan bekerja sama dengan Satpoldam, ada perencanaan. Ya, beliau lebih tahu lah. Beliau lebih tahu, saya yakin sebagai gubernur beliau lebih tahu mana nih yang kira-kira tadi merugikan masyarakat, yang tidak. Terus yang tadi tidak ada, kalau seperti tambang tidak ada izin kan gitu kan. Terus dampaknya seperti apa? Saya rasa beliau sudah tahu. Dampak 7 langkah ke depan itu seperti apa. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman ya tadi lah ya, mohon maaf ini bukan ini kita saya hanya membantah sanggahan aja ya. Jadi bukan berarti Deddy Mulyadi pegawainya ngonten. Ada kalanya beliau ngantor. Mungkin sebelum ngantor ngonten dulu. Itu pun kalau kita berbicara konten kreator itu pasti ada editing, ada apa gitu kan, ada perencanaan. Jadi itu konten-konten apa baru naik 2 hari 3 hari setelahnya. Terus ketika beliau misalkan menjabat ada rapat gitu kan pasti, cuma tidak mungkin minim dipublikasikan begitu. Saya rasa sebagai gubernur beliau sudah tahu lah 7 langkah terkait kebijakan, bukan tidak. Artinya di sini tidak tebang pilih. Kang Deddy Mulyadi saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak dengdek topi lah. Seperti Bung Gigin yang katakan gitu. Saya rasa begitu. Cuma ini hanya persoalan proses saja. Menunggu waktu mana nih? Karena tadi beliau juga manusia, punya tangan 2, punya kaki 2 gitu kan. Gitu. Ini butuh proses saja, tinggal tunggu saja nanti gebrakan-gebrakan beliau gitu kan. Semoga kan saja. Belum 1 tahun ya? Belum. Ya, terkait Gigin juga sering mengkritisi terkait gubernur konten kreator ya. Nah, oke. Tapi kalau kita bicara konten kreator, kan ada sanggahan juga bahwa sekarang itu memang eranya media sosial dan harus dipublikasikan. Lalu sisi kritik Gigin seperti apa? Nah, itu kan bahasa-bahasa seperti Kang Deddy itu badannya 1, tangannya 2, kakinya 2. Itu sering banyak yang dilontarkan ke komentar-komentar ke akun Facebook saya ya. Itu kan banyak yang masuk ke kolom komentar bahwa Kang Deddy itu tangannya 1, kakinya 2. Ya benar gitu kan, tapi kan bukan setiap permasalahan Kang Deddy tidak harus datang gitu. Tinggal kan ada OPD terkait urusan lingkungan hidup, ada Dinas Lingkungan Hidup kan, urusan penegakan perda kan kita punya Satpoldam gitu. Terus berbicara masalah yang tadi kata host itu apa namanya, berbicara ini zamannya konten kreator. Nah, saya juga pengen kalau ada kesempatan ketemu dengan beliau, saya mau nanya sebenarnya. Ketika jam kerja dari jam 7 sampai jam 15 ya, jam 3. Itu kan ada kegiatan konten tuh Kang Deddy. Kayak kemarin kan masih sore kan udah acara bongkar-bongkar di daerah Kecamatan Dauan ya, di Kebun. Nah, hasil konten beliau itu masuk ke PAD atau tidak gitu kan. Soalnya kan sekarang kontennya berbeda. Kang Deddy sebagai konten kreator waktu itu, sekarang Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat. Gitu. Tapi kan itu YouTube pribadi beliau. Kalaupun misalkan penghasilan kalau itu. Emang itu kan YouTube pribadi, channel pribadi ya. Betul. Tapi badan Kang Deddy itu sebagai
gubernur gitu Iya, kan, oh, iya, iya. bukan sebagai masyarakat biasa gitu. Berarti setiap kegiatan yang dilakukan Kang Deddy, apalagi dimasukkan ke YouTube, itu harus ada income dong seharusnya, ada PAB, Ada PAB. Gitu. Karakter Kang Deddy yang dimunculkan di media sosial yang di YouTube itu sesuai nggak dengan konsep Pancaniti tadi gitu. Soalnya kan gini, berbicara konteks keislaman, Islam mengajarkan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri kan tidak boleh tahu. Iya, iya. Tapi yang diperlihatkan Kang Deddy, ketika tangan kanan memberi, seluruh anggota badan harus tahu gitu. Makanya adalah efek dari masyarakat di luar Jawa Barat yang terdedi-dedi ya kata host itu kan kemarin. Iya, iya. Itu kan Apakah itu salah menurut Kang Gigin? Ya artinya Baik begini, sih. artinya begini. Baik. Mohon maaf, Gimana? saya potong nih. Boleh, boleh. Arti kan terlepas dari tadi ya, ketika berbicara seorang pemimpin, ini ada regulasi yang mengatur terkait jam kerja, jam 7 sampai jam 3, jam 3 lah ya, jam 3 sore. Jadi jangan terlalu textbook. Karena harus kita pahami, birokrasi di kita ini lelet. Suka tidak suka, mau tidak mau. Betul tidak? Betul. Nah, kenapa saya sangat simpati dengan Kang Deddy Mulyadi? Beliau bisa membuka ruang-ruang itu. Jadi tidak harus terpaku di kantor, cicing gitu kan. Tidak usah seperti itu. Nah, terus berbicara tadi tentang kesundaan, saya rasa beliau lebih paham. Ya, lebih paham artinya mana yang harus beliau lakukan, mana yang tidak. Nah, dan tidak terlepas juga bahwa beliau itu memang insan sosial, manusia juga. Begitu kan? Ya, betul. ya. Iya nggak? Iya, iya, iya. Benar nggak? Ya artinya kita harus fair lah, fair. Maksudnya di sini misalkan Bung Gigin ada penilaian terhadap gubernur seperti itu terkait kebijakan. Justru saya memang sangat mengapresiasi. Karena jarang loh seorang pejabat, jangankan gubernur. So, tingkat kepala desa itu nunggu berusukan. Jadi beliau itu dengan Nanti saya fakta kepala desa. berbicara dengan fakta. Betul. Betul nggak? Iya. Jadi saat masyarakat ini yang sedang kesusahan, masyarakat ini yang sedang membutuhkan, masyarakat ini kebanjiran, masyarakat itu nu menang bantuan, ini benar-benar miskin, ini benghar. Jadi beliau tahu. Artinya turun langsung. Itu di konsep jadi seorang pemimpin itu seperti itu. Bukan hanya betul kita menghargai terkait penertiban tambang ilegal. Ada OPD yang mengatur, artinya ada Satpol kan, penegak perda dalam hal ini. Tapi kan ya sudah bukan menjadi rahasia umum. Ketika tidak ada pus, ente digarawel penegak perda marandul, cari cing. Saya yakin teman-teman. Itu salah satu tugas gubernur mengevaluasi. Betul. Yap. Ya kan tadi, ketika berbicara evaluasi, berarti ada proses dong. Harus ada proses. Ada proses. Pasti ada proses. Ya ini yang akan dilakukan oleh Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Maksudnya Gigin tuh lebih mengkritisnya lebih ke satu kebijakan sistematisnya atau gaya kepemimpinnya secara personal? Gaya kepemimpinan iya. Atau sanggah aja apa yang disampaikan Bung Abad tadi? Ya kalau tadi kan berbicara masalah mungkin Kang Deddy terkait masalah konsep kesundaan lebih paham kan gitu. Tapi yang dipakai Kang Deddy itu kan ikat itu bukan ikat Sunda. Bukan ikat Sunda. Oh, bukan ikat Sunda. Bukan di Anda. Artinya berarti kalau begitu kan itu terlalu tendensius terhadap personal. Enggak, tadi kan Betul nggak? kata Bung Abad itu kalau untuk Bung Erik sih, berbicara Sunda. sebagai itu saya lebih menanyakan. paham. Jadi memang Bung yang Erik. selama ini ikat yang dipakai gubernur kita itu bukan ikat Sunda. Bukan ikat Sunda. Gimana, Bung? Nah, ini kan berarti terhadap personal nih ya. Ya. Terlalu tendensius kalau menurut Enggak, saya. maksudnya gini. Oke. Tadi Bung Abad berstatement bahwa untuk berbicara konsep kesundaan itu Kang Deddy lebih paham. Betul. Tapi kan bisa dilihat jangan berbicara konsep ide gagasan tentang konsep kesundaan ya. Yang dipakainya saja kan bukan ikat Sunda gitu kan maksudnya. Iya, maksudnya. Ya, ini kalau menurut saya itu terlepas lah ya. Iya. Artinya begini, beliau sebagai sosok pemimpin yang saya sukai dan tadilah sudah saya utarakan bahwa beliau bisa membuka ruang-ruang tadi, ruang-ruang yang dimana sebagai sosok seorang pemimpin sekelas gubernur bisa turun ke bawah, bisa menampung aspirasi masyarakat, bisa merespon dengan cepat. Terlepas Kang Deddy mau pakai ikat, mau pakai dudukui, mau pakai topi, Betul. menurut saya hadirnya beliau itu sangat dirasakan oleh masyarakat.
kan begitu. Betul. Ayah anu keur katalangsara, Kang Deddy begini. Sekarang kan zaman konten kreator, zaman media elektronik ya, zaman perkembangan iptek lah. Beliau hadir langsung sebagai sosok seorang pemimpin. Apakah itu salah? Jadi mungkin Tidak jelek juga. Tidak. Maksud Bung Abad ini ketika mengkritisi hal yang sifatnya narasinya terlalu kecil kalau kita bicara hanya ikat Sunda gitu. Itu. Apa yang dilihat Sepakat, saya sepakat. Jadi yang realistis lah, menilai apalagi beliau ini sosok seorang Ya, maksudnya, pemimpin. Oke. Saya tidak mengkaitkan kostum yang dipakai Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakan itu. Tadi cuma menggarisbawahi statement bahwa menggarisbawahi. Oke, yang tadi. oke. Oke. Gitu. Itu host. Oke. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ini kan kita diskusi ini bagaimana penilaian kita. Contohnya saya sebagai masyarakat menilai sosok seorang KDM ini seperti apa yang hari ini memimpin Jawa Barat, kan begitu. Ya tadi sudah saya ucapkan, kan saya utarakan penilaian saya itu terhadap Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur tadi bisa membuka ruang-ruang yang tadi biasanya pejabat kaku, terkesan kantoran, birokrat, eksklusif lah, gagayaan, kan begitu kan. Dikawal. Hari ini Deddy Mulyadi tidak. Bahkan beliau tidak dikawal. Protokoler. Tidak protokoler. Iya. Nya tadi teh mun ayeuna jika kitu pemimpin ngadu ka bupati ngadu ka Jawa Barat lila prosesna. Mun aya nu gering teh mantak pahit heula. Tapi Kang Deddy Mulyadi nilai plusnya di sana. Zaman era digital politik, ngadu di medsos, viral di mana langsung beliau datang. Terlepas dari jam kerja ataupun itu. Karena saya yakin da cicing we di kantor ge tadi. Ya, Kang Deddy ini ayat tanda tangan kan bisa secara elektronik. Tanda tangan saya. Benar nggak? Yang penting mengetahui. Benar nggak? Iya. Ada kepala rumah tangga, ada sekda provinsi. Benar nggak? Sebagai kepala rumah tangga yang menjalankan. Kalau kita berbicara birokrasi, saya yakin teman-teman sudah pada tahu, paham. Birokrasi di kita ini lambat. Nah ini mungkin Kang Abad itu mewakili kenapa sangat menyukai gaya kepemimpinan Pak Deddy. Tadi sudah disampaikan banyak hal yang selama ini tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Munculnya beliau dengan gaya kepemimpinan yang agak sedikit berbeda dan sangat disukai oleh masyarakat yang mungkin selama ini masyarakat masalahnya di sini nih gitu. Nah tapi kita juga membuka ruang nih untuk orang yang tentu hal ini nggak gini deh. Nah menurut Kang Gigin nih terkait apa yang disampaikan Kang Abad mungkin tidak sepakat dalam hal beberapa hal. Saya pasti juga ada hal yang sepakat. Nah menurut Kang Gigin selama ini yang sebagai orang yang sering mengkritisi di media sosial terhadap kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan Pak Gubernur ini harusnya seperti apa sih? Kalau masalah gaya kepemimpinan sih saya tidak menyoroti ke arah sana ya kan, gitu, karena masing-masing setiap pemimpin kan beda karakter, betul, gitu. Soekarno di Orde Lama sama Orde Baru kan beda, gitu. Tapi yang jadi permasalahannya ketika Kang Deddy melakukan kegiatan belusukan, gitu, dan menemukan satu masalah, kenapa nggak jadi produk perda atau aturan gubernur, produk hukum, aturan, itu. Nah, faktanya kan gini. Coba bisa disebutkan nggak salah satunya apa? Hah? Lebih spesifik. Contoh yang memang Pak Deddy itu melakukan satu tindakan, tapi hanya sifatnya sementara dan tidak menjadikan produk aturan itu. Kan kemarin juga contoh bisa Pak Deddy kenceleng dia langsung ada himbauan atau seperti apa atau produk dari gubernur itu. Contohnya apa? Kalau himbauan sih menurut saya bukan produk. Betul, himbauan belum mencapai produk itu. Tapi maksud saya tuh contohnya apa selain dari yang memang Pak Deddy itu menindak di lapangan tapi dia tidak mengunci itu dengan satu produk hukum. Ya salah satunya kita sesuaikan dengan disiplin ilmu saya aja ya. Iya. Gitu. Itu kan salah satunya berbicara masalah daerah aliran sungai. Aliran sungai. Nah, Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat pernah membuat aturan tidak terkait masalah pelestarian lingkungan dalam hal mengembalikan lagi fungsi dari sepadan sungai dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada.
Belum. Belum. Tidak ada. Belum. Tapi kan tidak ada. Sampai hari ini tidak Tidak ada. Belum. Boleh kita begini. Hari ini Kang Deddy Mulyadi itu sudah berapa ratus hari menjabat gubernur. Mungkin kalau saya bicara ini bisa seumur jagung. Saya yakin dengan pengalaman beliau di DPR RI, di komisi tadi lah lingkungan hidup, saya yakin beliau sudah lebih paham dan lebih tahu. Hanya saja tadi terkendala dengan proses. Benar nggak? Bukan tidak akan dibuat, gitu kan? Menurut saya begitu. Pasti Kang Deddy lebih tahu lah, lebih paham dengan pengalaman dia di DPR RI, di lingkungan hidup. Beliau lebih tahu lah. Cuma mungkin hari ini memang belum. Kalau dikaitkan dengan jabatan Kang Deddy waktu kemarin sebagai anggota DPR RI, kan itu mah ranah legislatif bukan eksekutif kan itu. Dia juga punya fungsi pengawasan. Iya. Nah, tapi kan konteks dari mulai sebagai gubernur Jawa Barat kan sekarang gitu. Iya. Konteks Kang Deddy sebagai gubernur bukan sebagai anggota DPR RI. Ya, artinya kan berbicara konteksnya pengalaman. Iya nggak, yang membidangi. Walaupun betul secara beliau itu di legislatif. Iya betul di legislatif kan. Nah, hari ini menjadi gubernur, pasti saya yakin. Hanya saja belum, karena ada spare waktu. Betul. Dan beliau itu manusia. Iya nggak? Bukan bisa merubah tatanan dengan sekejap mata, Betul. langsung bisa semua beres. Tidak, beliau juga manusia, ada keterbatasan. Ya mungkin begini, Bung. Kalau bagi Kang Abadi ini, ya beliau juga dalam hal ini kan gubernur itu jabatan politik. Masih ada di atasnya. Melangkah itu juga butuh perhitungan. Bisa ditinggal Betul. mungkin Nah, begitu. betul. Nah, jadi Kalau bahasanya harus gimana? ada perhitungan dalam kondisi kemarin juga Kang Deddy tanpa perhitungan yang membongkar habis fantasi Oh, ya. gitu. Spare gak lama kan waktunya. Itu Kang Deddy langsung datang ke Eger Camp. Sedangkan sebelum datang ke Eger Camp, itu kan ada lewat Ciater kan. Iya. Bener kan? Ada Castello, ada Astro, gitu kan? Iya. Terus ada apa lagi? Semangat Hill. Ya. Kenapa itu tidak? Nah, terus dari sepanjang jalur jalan Cagak ke Ciater, itu kan dari bahu jalan juga sama seperti yang di Dauan, banyak bangunan liar. Kenapa itu tidak? Gitu. Oh ya, itu ke depan tidak dilakukan. Iya. Penindakan secara langsung. Tadi berbicara proses dan perencanaan, betul, bukan perhitungan. Menghitung mah hiji tambah hiji 2, betul nggak? Tapi terkait proses dan perencanaan ini butuh waktu. Ya, ini sebenarnya bukan konteks perencanaannya, Kang. Bukan konteks perencanaan. Ketika Kang Deddy membongkar habis fantasi, Iya. selang 1 hari, itu Kang Deddy memunculkan statement bahwa kerugian yang dialami oleh habis fantasi, saya akan bantu 40 miliar. 45 miliar, 45 betul. miliar. Betul. Nah, kan saya aneh juga. Ketika BUMD rugi, itu kan rugi, ada kerugian dari BUMD. Kok pengen minta disubsidi gitu. Itu kan uang kita juga, uang sebagai rakyat gitu. Nah, saya menginginkan kenapa Kang Deddy yang 45 miliar, kenapa nggak dibagikan ke kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, mau sektor pendidikan, mau sektor kesehatan dan lain sebagainya, infrastruktur jalan gitu. Apalagi sekarang kan Kang Deddy berencana untuk menyelesaikan infrastruktur jalan selama 2 tahun. Oke, itu masalah anggaran ya tentu. Yang saya menarik itu ketika Kang Gigin bicara pembongkaran yang di Bogor sama pada saat Eger ya. Apakah Pak Deddy tidak berani atau kenapa? Apa yang dikritisi? Ya sederhana saja, Kang. Habis fantasi itu kan lokasinya di tanah PTPN, di puncak gunung juga. Begitu juga dengan Castello, dengan Astro. Ya. Lokasinya di tanah PTPN, di puncak gunung pula gitu. Ini kan ya termasuk pemerintah Kabupaten Subang kan nggak tahu atau memang pura-pura nggak tahu. Kang, di Subang ini kita itu kita itu diancam sama bencana yang paling dahsyat, kan. Sesar Lembang. Pertama sesar Lembang,
yang dari jalur Padalarang sini. Nah, kedua itu ada sesar Baribis kan. Nah, sesar Baribis ini patahannya itu di wilayah Subang Kota. Oh, jadi jadi kritik yang disampaikan Bung Gigin ini, kenapa nggak semuanya aja sekalian? Nah, semuanya di kalian gitu. Apalagi kondisi geografi Subang itu kan ada ancaman dari bawah tanah. Bung, Iya. kenapa nggak semuanya? Ya, Kenapa tadi saya hanya saya katakan sebagian? berkali-kali, mungkin belum, karena butuh proses dan perencanaan. Kalau nggak salah itu ada tahun kemarin. Kang Dedi itu datang ke salah satu hutan sama masyarakat lokal. Bejakeun nah. Sawe nu ngarusak leuweung gitu. Bejakeun. Aing cenah gitu kan ya. Cek orang bahasa Sunda ya. Iya. Aing keancikan Prabu Siliwangi. Sawe nu ngarusak leuweung dihakan ku aing. Kan gitu. Iya. Tapi kan tidak berlaku dengan di Kastelo dan lain sebagainya jadi gitu. Jadi, makanya ada bahasa soal Bogor tumbang di Subang gitu. Bukan tidak berlaku, bukan tidak berlaku. Saya yakin dan saya percaya terhadap Kang Dedi, karena beliau ini tadi kan selalu di-up di media sosial kan, di konten beliau dia selalu di-up. Artinya masyarakat luas pun menilai dan sama memperhatikan terkait kebijakan dengan cara dari Kang Dedi memimpin. Ya tadi kalau disebutkan ada penggantian 40 miliar di sana diratakan di sini, kok kenapa tidak sampai hari ini kan begitu? Ya mungkin belum. Jadi seolah-olah publik hari ini itu mendewakan sosok seorang Deddy Mulyadi. Itu kan terlalu berlebihan. Bukan mendewakan, artinya mengagumi. Ya. Karena pemimpin sebelumnya, gubernur, bahkan sampai sebelumnya, sampai Ahmad Heriawan, tidak pernah ada yang melakukan seperti Kang Dedi. Yang respon cepat, sigap, dan salah satunya berani. Begitu. Ya seharusnya kalau Deddy sebagai orang yang full power, udah panggil semua kabupaten kota atau bupati-bupati atau wali kota. Itu kan. Itu pasti dilakukan. Pasti dilakukan. Mungkin tidak di-up. Terkait kinerja, jarang lah. Tapi itu sudah dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi, tapi tidak berefek. Sekarang kan seolah-olah gedung sate itu pindah ke Lembur Pakuan kan, gitu. Rapat-rapat OPD juga sudah di sana. Masalah? Mana? Kata Bung Gigin, gedung sate pindah ke Lembur Pakuan? Ya enggak, artinya enggak terlalu ini menurut saya. Ya, tidak terlalu berpengaruh. Itu bukan hal prinsip mungkin. Bukan hal prinsip memang. Betul nggak? Jadi dimanapun, kapanpun, dimana saja bisa. Antara pimpinan wajar dong sebagai pimpinan Kang Dedi. Ayo kita rapat di Lembur Pakuan, bener nggak? Iya. Sambil menginspirasi kan, beliau itu cinta kebersihan. Sebenarnya bukan masalah keindahan. Bukan masalah rapat di Lembur Pakuannya. Iya. Tapi efek rapat di Lembur Pakuannya ini yang ngeri. Gitu. Emang apa Contohnya ya? apa ya, Pak? Apa efeknya? Kos belum tahu ya. Emang apakah dengan di Lembur Pakuan ada sesuatu yang membuat si birokrat ini merasa tanda kutip gimana? Oh, Enggak, kan? bukan dari situnya. Oh, enggak. Ini kan instruksi presiden bahwa kita itu urusan berefisiensi, angka efisiensi Iya, anggaran. betul. Nah, tapi kan ada di APBD 2025 itu kan ada uang yang mau masuk ke Lembur Pakuan dan nominalnya fantastis. Baru mau masuk. Hah? Baru mau masuk. Sudah diketuk loh. Sudah diketuk. Sudah diketuk palu. Ya terus yang jadi masalah, Sebentar. Ini datanya. yang menjadi permasalahan apa? Oh iya. Anggaran itu yang penting kan diterapkan sesuai kebutuhan hari ini. Kang Deddy Mulyadi itu lebih tahu terkait kebutuhan nih. Misalkan kan ada anggaran nih untuk tadi lah ya, untuk rapat-rapat OPD di sana. Ya, menurut saya wajar-wajar saja. Enggak, maksudnya kalau Dan berapat gitu perlu ngopi, kalau untuk masalah nggak rapat apa-apa. OPD, tadi juga sudah Konsumsi dikatakan lah. bahwa kalau untuk masalah rapat OPD, saya juga memaklumi lah gitu. Karena memang salah satu alasan Kang Deddy Mulyadi itu bagaimana apa ya, sebagai promosi lah gitu, promosi tempat. Tapi kan yang jadi bahayanya kan itu efek dari rapat-rapat OPD itu kan di sana. Dan termasuk kemarin kan Jadi, ada apa? Jadi kalau petinggi-petinggi BJB kan di sana gitu. Kalau menilai dari sisi itu saja, ya efeknya kan tidak fair menurut saya. Ya, maksudnya Jadi, efek dari rapat-rapat OPD di gubernur Lembur Pakuan kan itu ada apa namanya?
anggaran yang sudah diketuk palu lewat APBD 2025. Iya, jadi gubernur itu nih mencontohkan, mengedukasi kepada para OPD nih harus bersih, nyaman, aman seperti lembur Pakuan. Yang hari ini mungkin bisa dikategorikan lembur terbersih se-Indonesia. Iya. Itu. Jadi ada dampak positifnya. Bukan semata-mata penyerapan anggaran yang begitu besar terus dibuang cuma-cuma, bukan. Ya, maksudnya, artinya dirasakan oleh perangkat dan masyarakat juga. Ya kembali di obrolan awal bahwa setiap pemimpin kan harus punya ciri khas. Betul. Ya. Tapi kan dalam kondisi efisiensi anggaran itu sekarang negara tidak baik-baik saja kan. Menurut Bung, emang Pak Gubernur kita tidak melakukan efisiensi seperti halnya instruksi Nah, Presiden? itu contohnya yang APBD 2025 hampir berapa miliar itu masuk, puluhan miliar ke lembur Pakuan. Mungkin kan di sana ada perencanaan kan. Saya yakin nih Gubernur Jawa Barat pasti tadi berkali-kali lebih tahu. Ini kan jadi tanda tanya Sesuai dengan kebutuhan. Jadi tanda tanya besar ketika berbicara masalah APBD 2025 itu kan di anggaran murni. Anggaran murni seharusnya kan anggaran murni dibahas di tahun kemarin waktu sama PJ Gubernur. Kok kenapa ini ada nominal masuk ke Ya mungkin tadi dengan kriteria Kang Deddy Mulyadi hari ini memimpin Jawa Barat punya cara. Setiap pemimpin punya cara masing-masing. Artinya yang penting tidak melanggar. Benar nggak? Kalau misalkan Bung Gigin ini menilai Deddy Mulyadi menghambur-hamburkan anggaran dampaknya. Kita ada BPK kok, ada KPK. Silakan aja cross check. Yo, nanti ada waktunya nanti saya Benar BPK. nggak? Kalau kerana itu, Betul. tinggal di cross check. Logika Kang Abad betul. Maksudnya apa yang bisa disanggah ketika memang salahnya di mana? Kan kita ada BPK, prosedurnya juga tidak menyalahi aturan kan? Betul. Ketika anggaran itu menyalahi aturan enggak? Ketika anggaran itu dilimpahkan ke lembur Pakuan. Enggak, kan proses penganggaran itu kan ada mekanismenya kan. Betul, betul. Itu enggak ujug-ujug. Nah itu melanggar tidak? Hah? Melanggar tidak bab itu? Ketika ada pengalihan anggaran. Kalau berbicara konstitusi ya melanggar. Gitu. Kan kita bukan ingin membangun seperti Bandung Bondowoso membangun candi kan. Tidak ada plan gitu kan, tidak ada perencanaan. Ketika melanggar kan tentunya kan ada legislator di sana juga. Nah, ini masalahnya. Gimana, Bung, tanggapannya? Sebagian anggota DPRD provinsi Beliau itu sudah mengatakan dibikin mandul, Bang. Pengalihan anggaran yang pelanggaran dilakukan gubernur secara konstitusi. Kalau terkait itu, silakan tanya saja dengan anggota legislatif Provinsi Jawa Barat. Ya, hari ini sudah ada yang mengkritisi salah satu anggota Dewan Provinsi Jawa Barat ya, tidak perlu saya sebutkan, bahkan viral di media sosial juga. Sebutkan saja nggak apa-apa, takut hilang kan? Enggak, biar nanti publik yang menilai. Hari ini kan sudah ada, artinya kan tidak mandul seperti teman-teman bicarakan. Itu hak kebebasan kok, dan itu tugas pokok dan fungsi sebagai legislatif terhadap eksekutif. Benar nggak? Hanya saja mungkin tadi, sekarang berbicara logika sederhana, mungkin tidak ada perencanaan. Ketika anggaran turun ke lembur Pakuan dengan besar, itu kan harus ada perencanaannya. Buat ini, buat membangun ini, buat ini dan itu. Ada kan? Kan di RPJMD nggak ada kan? Di RPJMD nggak ada. RPJMD, ya Iya. tinggal dibuktikan, bener nggak? Ketika ada temuan, itu silakan, hak semua masyarakat kok. Minggu depan saya buktikan. Bener nggak? Nanti saya diundang lagi nggak nanti untuk membuktikan ini? Oke, Silakan. Fair. teman-teman nak bicara obrolan untuk hari ini kita cukupkan sekian saja. Semakin panas dan tentu kita akan lanjut lagi nanti. Luar biasa Kang Gigin yang selama ini mengkritisi dan juga Kang Abad yang juga aktivis juga yang sangat pro dengan kebijakan gubernur sekarang, tetapi yang pasti tujuannya sama-sama baik. Ya. Betul. Kita kawal tetap kebijakan gubernur yang tentu saat ini kita punya pemimpin, kita support kebijakan-kebijakannya, tapi tidak juga kita menutup orang yang mengkritisi. Ya, tidak apatis tentang orang-orang yang mengkritisi. Betul. Ini anak muda yang luar biasa. Biasa di luar. Kita apresiasi. Biasa di luar. Kang Abad ini orang yang luar biasa sebagai tokoh aktivis muda Subang juga. Sebenarnya kalau ini sama-sama dengan Pak Iya. Presiden sama Pak Gubernur sama-sama Ya, sama-sama. duda. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sehat selalu dan tentu Jawa Barat istimewa. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.